dua yang penting. Satu adalah kenyamanan, dua adalah biaya. Biaya itu harga. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau memakai kendaraan listrik ini, motor listrik ini, biaya bahan bakarnya jauh lebih irit dari memakai BBM, itu merupakan satu faktor sudah dipenuhi untuk bisa berhasil. Lalu yang kedua kenyamanan. Walaupun harganya murah, kalau tidak nyaman tidak akan dipilih. Itu karena misalkan LNG pernah dipakai untuk kendaraan itu, kendaraan yang truk-truk besar di Eropa, di mana galakan, akhirnya nggak berhasil karena apa? Karena ketidaknyamanan. Nah, kita contoh kenapa orang itu ngantri mau ngantri panjang untuk beli Pertalite, karena harga Pertalite murah. Jadi harga sama kenyamanan itu yang harus dipertimbangkan betul gitu. Jangan sampai kita masuk ke masalah-masalah seperti yang lalu gitu waktu mengganti dengan LPG dan lain sebagainya itu. Nah, lalu kalau pertanyaannya bagaimana ini supaya ini berhasil? Ya, kalau untuk hati-hati, kehati-hatian biasanya dalam menerapkan suatu kebijakan kita membuat pilot project. Pilot dulu, ditaruh di daerah mana yang kira-kira nanti bisa menjadi bisa dipakai sebagai barometer apakah ini akan bisa berhasil bagi semuanya atau enggak. Nah, itu. Jadi sekali lagi mungkin kalau dipakai pilot project akan lebih bagus untuk ini. Jangan tiba-tiba untuk semuanya lalu nanti kalau nggak berhasil agak repot gitu. Ambil aja pilot untuk di mana lah yang paling mudah, yang secara kebutuhan listriknya itu bisa terpenuhi, lalu untuk kendaraan juga ada, lalu faktor-faktor yang lain itu dites pilot itu. Pilot itu adalah umum dipakai untuk kalau kita mau mengeluarkan, mau membuat kebijakan yang dampaknya besar. Jadi untuk memitigasi risiko atau untuk meminimais risiko yang timbul gitu. Jadi pilot tidak ada salahnya kalau diterapkan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Karya. Artinya kalau menurut pandangan Anda pilot project begitu ya untuk dijadikan sebagai tolak ukur atau barometer mungkin bisa diterapkan di daerah-daerah yang memang suplai listriknya memadai begitu. Ini artinya untuk bisa memitigasi resiko ya Pak terhadap kebijakan-kebijakan yang kalau kita lihat memang ini Iya, angkanya betul, tidak betul. sedikit. Karena gini Mbak, karena gini, ini yang kita bicarakan tuh energi. Energi itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Dulu kebutuhan dasar itu hanya makanan. Sekarang energi kadang-kadang lebih utama daripada makan. Orang ketinggalan handphone aja bisa balik lagi walaupun sudah meninggalkan rumah kira-kira 5 kilo dia balik lagi. Karena apa? Karena perlu handphone itu. Handphone itu dikatakan mobile phone kalau ada energinya di situ. Jadi sekarang tuh faktor energi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia modern. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karya. Lalu saya ingin ke Pak Abra. Pak Abra, tanggapan Anda Pak terkait dengan tadi kita sudah membahas mengenai subsidi ini akan diletakkan di mana begitu Pak? Artinya apakah nanti dengan adanya subsidi kendaraan listrik ini justru akan meringankan beban dari subsidi BBM? Dan sebetulnya kebijakan seperti apa yang bisa lebih tepat lagi agar bisa menekan subsidi BBM ini artinya menjadi turun begitu Pak Abra? Iya, jadi pertama tahun ini kan alokasi anggaran subsidi BBM itu 21,5 triliun. Dan tahun lalu itu bahkan kalau kita lihat realisasi kuota BBM bersubsidi baik Pertalite maupun solar itu melampau dari kuota awal. Untuk Pertalite misalnya 29,5 juta kiloliter. Nah, artinya kan mestinya ketika kebijakan insentif motor atau mobil listrik ini dikucurkan di tahun ini, pemerintah juga sudah punya desain besar bagaimana upaya tadi mengurangi subsidi BBM ini juga dilakukan, gitu. Agar apa? Agar ada konsistensi antara kebijakan insentif kendaraan listrik dengan kebijakan subsidi energi. Jangan sampai tadi terjadi double subsidi, gitu. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat realisasi impor BBM tahun lalu itu sangat besar juga angkanya.
meningkat 17%. Jadi impor BBM tahun lalu itu 25, juta ton. Itu tentu ini pertama menggerus devisa, yang kedua juga pastinya akan semakin membuat kita sangat bergantung dengan BBM, sehingga memang lagi-lagi adanya kebijakan ini diharapkan bisa menjadi substitusi terhadap opsi masyarakat untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Nah, kembali lagi tadi sebetulnya ke pertanyaan dasarnya adalah apakah sebetulnya masyarakat akan tertarik atau berminat untuk menggunakan kendaraan listrik ketika diberikan subsidi, walaupun tadi sebesar juta rupiah gitu. Nah, sebetulnya dengan kita membandingkan biaya operasional menggunakan motor listrik dan motor BBM saja, ya secara rasional itu sudah sangat jauh lebih murah menggunakan motor listrik. Jadi misalnya 1 liter itu sekitar kurang lebih sekitar 1 kWh. 1 liter misalnya Pertalite 10.000, 1 kWh itu 1.600. Jadi seperlimanya lebih murah dibandingkan menggunakan BBM. Jadi masyarakat sebetulnya dengan mengetahui, memahami begitu efisiennya menggunakan kendaraan listrik, itu sebetulnya sudah seharusnya bisa menjadi motivasi dasar untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Nah, terlebih ketika diberikan adanya insentif atau subsidi kendaraan listrik ini. Nah, ini kan jadi sebetulnya masyarakat sangat dimanjakan dengan adanya subsidi ini. Nah, yang paling penting juga ketika pemerintah sudah menetapkan kebijakan insentif ini, bagaimana ketepatan sasaran.